Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 1914141013. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Adapun beberapa materi yang akan saya tampilkan pada video kali ini, yakni yang pertama, hakikat wawasan Nusantara, yang kedua, pentingnya wawasan Nusantara, yang ketiga, sumber-sumber yang melatar belakangi perkembangan wawasan Nusantara, dan yang terakhir yakni yang keempat, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Lebih lanjutnya, silakan simak beberapa slide berikut ini. Apa itu wawasan Nusantara? Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan yang artinya pandangan dan Nusantara yang merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara, yang masing-masing artinya dapat dilihat pada slide berikut. Sehingga Nusantara memiliki arti yakni gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudera. Adapun secara terminologis yakni wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun rumusan umum Nusantara menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998 yakni wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara ini ialah sebuah keutuhan Nusantara di dalam arti ialah cara pandang yang menyeluruh di dalam ruang lingkup Nusantara, yakni demi kepentingan bangsa serta negara. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pentingnya wawasan Nusantara. Pandangan wawasan Nusantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme. Wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara dipelajari agar tercermin pada pola pikir dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Yang pertama, Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Yang kedua yakni wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Sea and Maritime Keringen Ordonansi atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939 yang merupakan sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Yakni isinya penentuan lebar laut sejauh 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Dengan peraturan ini, pulau-pulau dipisahkan oleh laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Adapun beberapa penguatan konsep wawasan Nusantara, yakni pada pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Konferensi PBB tanggal 30 April 1982. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, kepentingan nasional merupakan turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional.
cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea 2. Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea 4 dan visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 4 MPR 2000. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu pandangan geopolitik? Pandangan geopolitik merupakan pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dan memiliki keberagaman di dalamnya. Sehingga Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dimana akan memberikan potensi, keunggulan dan kemanfaatan. Namun, ianya juga memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi ancaman dari luar, luas wilayah yang belum mampu dijaga, pengakuan wilayah dari luar, dan belum mampunya mengolah sumber daya alam yang melimpah. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai wawasan Nusantara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.